Berarti ya itu adalah suatu acuan ataupun gerbang baru gitu untuk kita yang dimana bisa menjadi lebih satset gitu. Halo Berkutarian, Kembali lagi bersama kita di Berkutar Pos Nuansa. berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke nih, Berkutarian yang ada di rumah nih, ada wajah baru nih di podcast Jurnalis Nuansa. Salah satunya saya di sini. Untuk sebelum lanjut ke lebih dalamnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Rafi Alfiansa dan rekan saya. Asinur Aziza. Dan di sini kita diberikan suatu kehormatan nih dalam pertama teks kita langsung didatangkan Sembilan kampus. Nah, ya, dan dari episode sebelumnya kan kita sudah ngebahas mengenai beasiswa bupati ya. Dan untuk episode kali ini kita apa nih temanya sih? Memupuk harapan baru bersama pemimpin baru. Pemimpin baru, ya benar. Nah, Dengan tema kali ini kan langsung nih dengan Presma Nusa Putra gitu ya. Ya. Namanya digadang-gadang gitu di mahasiswa Universitas Nusa Putra. Daripada langsung aja ya kita ke narasumber nih. Oke. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sedang sibuk apa nih Bang? Sekarang alhamdulillah untuk semester sekarang kita sibuk KKN dan juga untuk di BEM sendiri kita sedang sibuk mempersiapkan program rencana tindak lanjut. Mungkin itu di sesi selanjutnya lah untuk dijawab. Oh iya ya, mungkin selanjutnya. Tapi ada yang ketinggalan nih. Apa tuh? Sosok Presma ini kan sudah famous banget ya di kalangan Nusa Putra nih. Dan merasa kurang abdol nih kita kalau belum memperkenalkan diri dari Presnya sendiri nih. Mungkin boleh nih Pres memperkenalkan diri kepada Berkutarian yang ada di rumah nih Pres. Oke. Sebelumnya, salam swastiastu, namo buddhaya, budayakan salam. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Galus Tisna. Di sini saya sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Nusa Putra. Dan juga ya, kita bisa lihat sendiri untuk dari segi jurusan ataupun dari segi saya mengikuti naungan apa itu mungkin ya saya tidak akan menjawab ya dikarenakan karena saya cuma membawakan posisi sebagai Presma. Iya. Dan untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan nih karena ya Kita ngobrol santai dengan Presma kita di Nusa Putra. Ya, kita lebih ke hepan aja ya, kita mungkin dan langsung aja ya masuk ke pertanyaan Kita selanjutnya ngobrol sesi ya. ini. Di sini kan Bang, di Nusa Putra ini sudah tidak bisa ini lagi ya kan, karena kepengurusan BEM itu sudah 3 periode itu aklamasi terus nih Bang. Nah, bagaimana nih tanggapannya nih Bang? tanggapan dari saya ya yang pertama mungkin agak kurang seru ya. Nah, ya. Asli agak kurang seru Tidak dikarenakan bertanding ya Bang. tidak ada yang namanya itu tantangan gitu. Di saat kita mengungkapkan pendapat, di saat kita membuatkan suatu visi dan misi, itu tidak ada tantangan dengan perbandingan ataupun dari calon-calon yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang pertama ya. Nah, yang kedua apa sih gitu? Jadi yang kedua itu kita tidak ada yang namanya itu kampanye secara terbuka. Oh iya ya, jadi ya kan? kurang agak seru ya kalau Nah, aklamasinya itu. kita ya. Mungkin kalau aklamasi kan lebih ke udah aja gitu kan aklamasi gitu. Dapat gitu. Kita cuma ada yang namanya itu ya talk show aja gitu. Nah, iya, Karena ya mungkin ya talk show itu untuk memperkenalkan apa yang namanya itu dari maksud program unggulan saya itu apa, visi dan misi saya itu apa. Mungkin seperti itu untuk dalam talk show. Tapi secara pribadi asli itu sih ya kalau bisa dikatakan kurang seru lah. Nah, mungkin kalau berbicara itu kalau kita kan pasti Nusa Putra itu kenapa sih 3 periode itu kan aklamasi terus nih? Apakah ini dari mahasiswa Universitas Nusa Putra itu krisis kepemimpinan gitu, Pres? Nah, pandangan Pres gimana nih, Pres? Mungkin ya apa yang dikatakan oleh Rapi Rapi kan? Ya. Apa yang dikatakan oleh Rapi itu emang benar karena di Nusa Putra ini ya sedang mengalami yang namanya krisis kepemimpinan. Apa sih? Kenapa sih gitu? Kok bisa Ya, gitu kan? pasti kan ada Banyak oknum lah pertanyaan. gitu kan. Nah, salah satu faktornya ya mungkin dikarenakan banyak sekali mahasiswa yang tidak aktif ataupun bisa dikatakan kupu-kupu. Kuliah pulang gitu kan. Masih kepengurusan dulu kan online juga Nah, kan, itu. juga kan. Nah, Itu jadi faktor Salah satu sih. faktor itu ya. Karena apalagi kan kita sedang mengalami COVID-19 kan waktu kemarin kan.
batasan juga sih Nah. Pres buat kita mahasiswa Universitas Nusa Putra juga ya gitu. untuk mencalonkan diri sebagai presma gitu. Mungkin Nah, terus mungkin ya untuk selanjutnya mengapa krisis kepemimpinan ya mungkin dari mereka tidak ada yang namanya itu kemauan ataupun tidak ada yang namanya itu mempunyai kesadaran. kesadarannya. Nah itu juga mungkin juga kan. Karena apa? Kita di sini tuh ya Nusa Putra. Mengapa sih kampus kita tuh mengatasnamakan yang namanya itu genusian? Nah, gini. Generasi Nusa Putra yang brilian katanya kan. Nah, harusnya ya kita yang namanya genusian itu harus kita install harusnya, bukan kita ingat saja gitu. Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat sia-sia sekali. betul. Nah, Betul, itu. banget, Pres. Bang. Nah, Ada lagi Bang? Ada lagi. Banyak kalau mau dibilang banyak. Mungkin nanti belakang layar mungkin ya Bang. Banyak kalau bila dikatakan curahan-curahan itu banyak sekali. Tapi terlepas Abang terpilih secara aklamasi atau tidak, apa nih yang menjadi inovasi motivasi Bang Pres ini terkait program kerja yang nantinya ditawarkan Nah, kepada iya, siswa Bang, ya, Universitas program Nusa kerja Putra, ya. gitu. Oke. Iya. Mungkin ya ini kita balik lagi ke yang nomor 1 yang mengapa aklamasi. Program kerja yang saya paparkan ataupun yang saya unggulkan itu tadi yang nomor 1 alasannya. Karena apa? Saya menginginkan yang namanya itu marwah daripada mahasiswa itu sendiri itu ada. ada ya? Iya. Ada. Makanya kan saya dan juga kementerian-kementerian saya itu mengadakan yang namanya itu nobar film. iya. Untuk apa sih itu? Alasannya satu hal, selain daripada mendekatkan mahasiswa lain dengan mahasiswa yang lain dan juga antar jurusan, saya juga menginginkan yang namanya itu ya mereka Kekeluargaan ya? saling berdiskusi. Kekeluargaan. Nah, ada kekeluargaannya. Sehingga kan itu akan menjadi suatu bentuk yang namanya itu ya keinginan juga kebersamaan yang dimana hasil daripada hal tersebut apa membuatkan yang namanya pemimpin baru. Nah, itu alasannya. Bisa menjadi sinyal-sinyal buat mereka ya. Pemantik intinya gitu. Next periode selanjutnya. Wah, mungkin ya. keren ya. Keren Keren banget. ya. Tapi Pres nih mengenai program nih ya, program kerja kan pasti ada program unggulannya mungkin Pres. Nah, program apa sih yang terdekat kali ini yang mau digarap nih Pres dari Pres sendiri nih? Gitu. Ya mungkin ya selain daripada kita membantu kemahasiswaan dalam mengadakan PKM, kita juga sedang merencanakan yang namanya itu Olimpiade Iya. yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Olahraga. Olahraga. Nah, jadi di sana itu kita mengadakan yang namanya itu Olimpiade secara matematisnya ada, secara budayanya ada, dan juga secara olahraganya pun ada. Itu tujuannya apa sih? Targetnya kemana sih gitu kan? Untuk tujuannya ya kita mengenalkan kampus dan juga kita membesarkan yang namanya itu nama BEM itu sendiri. Iya. Branding juga ya. Nah, branding kampus. Iya. Terus yang kedua, targetnya itu kemana gitu kan? Nah, iya kan. Nah, untuk target itu kita ke SMA SMA. Oh, SMA ya. biar Nah. branding juga kan, branding Iya. anak SMA. Nah, supaya apa sih? Supaya alokasi daripada beasiswa-beasiswa itu dapat nah sesuai lah gitu. Inilah Sesuai merata target. ya. Nah, itu Jadi merata. sedikit-sedikit merata ya mungkin ya. Mungkin kan ada juga kan, ada ini yang beasiswa olimpiade, beasiswa olahraga ini. Kan kita kan kalau hanya sebatas data aja atau sebatas sertifikat itu agak kurang gitu. Makanya kurang kita ya. mengadakan olimpiade tersebut itu supaya ada pembuktian. Membekas skill mereka ya. Nah, Ke depannya. dengan adanya pembuktian tersebut itulah yang menjadi acuan kita gitu Nah, kan. iya, Nah, iya. itu. Kayak emang sekarang kan di Indonesia itu bisa dibilang krisis pendidikan ya, mungkinnya kekurangan, maksudnya dalam rangka kurangnya pendidikan mungkinnya dari kan yang minat kuliah itu sekarang masih minim lah di Sukabumi, Nah, mungkin itu. banyaknya yang ngambilnya kerja gitu kan, karena itu kenapa? Karena mungkin kurangnya pendidikan mungkin, dan salah satu program unggulan PES sendiri kan ini sangat positif juga ya untuk kayak emang mengenai pendidikan mungkin ya PES. Biar menarik anak-anak SMA Nah, juga, iya biar sih. tinggi juga semangat kuliahnya juga gitu. Jadi biar lebih bisa membawa kota Sukabumi lebih maju juga mungkin Pres ya. Mungkin dari program kerja yang sudah yang dijalani itu sudah membuktikan komitmen BEM itu setelah pelantikan ya Pres. Iya. Terus lalu apa ya yang menjadikan apa namanya visi misi Pres terhadap program kerja selanjutnya itu akan seperti apa gitu? Nah, untuk terkait masalah visi misi nih,
Kan yang dalam visinya itu kan ya saya itu ingin menjadi wadah aspirator. Karena apa sih menjadi wadah aspirator? Selain daripada kita menjadi wadah aspirator, kita juga menginginkan yang namanya itu ada nilai pendidikan, nilai keagamaan, dan juga nilai kebersamaan gitu. Karena apa? Dalam yang pertama, nilai aspirasi ini tidak akan mungkin kita bergerak semata-mata ya karena kita itu memberikan suatu surat. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Karena apa sih? Terkadang ada dua sih kemungkinan. Kita yang susah diakomodir Oh iya. atau masyarakat Masyarakatnya. kampus yang susah diakomodir. Ya. Nah, itu harus bagaimana Jadi sih? problem ini. Nah, itu harus bagaimana sih? Makanya dari itu kan kita mengadakan yang namanya itu mimbar bebas, nobar gitu kan. Karena ya mimbar bebas itu bisa dikatakan nobar juga itu adalah salah satu mimbar bebas. Panggungnya mahasiswa nobar itu. Sehingga dalam itu kita bisa meningkatkan nih kebersamaan dan juga keluarganya supaya apa? Selain daripada kita bisa menjadi mudah mengakomodir mereka, intinya mereka pride lah ke kita. Nah, iya. Harus membuat hal itu tersebut. Chemistry lah ya. Nah, kita membuat chemistry terlebih dahulu aja gitu. Iya. Nah, itu sih untuk poin-poinnya. Terus yang kedua apa? Kita juga kan ini yang nanya itu mengadakan suatu nilai keagamaan. Keagamaan. Dikarenakan di kampus kita ini dalam multikultur, saya ingin mengedepankan yang namanya toleransi. Kebetulan juga kemarin kan saya sudah kerjasama dengan Populis, yang dimana Populis itu adalah forumnya lintas agama. Oh iya. Ada juga ya, Bang? Ada juga. Nah, kebetulan saya juga sudah menghubungi dan juga alhamdulillah itu juga saya dibantu oleh Bang Billy, gitu kan. iya. Saya juga dibantu. Karena kan kalau berbicara mahasiswa Nusa Putra itu kan bukan hanya dari Sukabumi ya, mungkin dari luar Sukabumi kan banyak gitu kan, Pulau dan bahkan. berbeda-beda agama pun banyak gitu. Nah, itu karena apa? Karena saya tidak menginginkan yang namanya itu ya diskriminasi antar agama gitu kan. Saya tidak mungkin hal tersebut. Makanya itu saya merencanakan di dalam Kementerian Agama sendiri untuk mempersiapkan bagaimana nih konsep untuk forum lintas agama di kampus kita. Nah, iya. Itu. Bagusnya. Bagus sekali nih mungkin. Iya, bisa menjadi problem solving nih Iya. buat ini. Tapi saja nih ya, kan masih hangat-hangatnya nih ya pergantian ketua DPM. Oh iya. Nah, ya kan? Nah, belum presiden nih, Pres. Bagi Pres itu kayak emang berpengaruh gak kepada program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pres gitu? Yang sudah berjalan Mengenai juga pergantian gitu. ini gitu. Ada pengaruhnya nggak? Sebetulnya itu sangat berpengaruh sih. Iya. Karena apa sih? Karena ya kalau kita ingin mengadakan sesuatu yang namanya kebijakan, kita emang membuat kebijakan, kita bisa membuat kebijakan. Yang namanya itu kebijakan dengan sesuai apa yang menjadi landasan kita di ADRT. Nah, tapi kebijakan tersebut harus ditinjau kembali oleh DPM. Oh, di mana sih di paripurnanya kan? Nah, iya. Nah, misalnya kita membuatkan yang namanya itu SK. Nah, kita yang membuat SK, kita yang menetapkan, tapi diparipurnakan ataupun disahkannya itu kan oleh DPM di paripurna. Nah, sedangkan kalau kita paripurna nih harus ada dengan ketua. Nah, iya. Tidak bisa kan kita dengan oleh wakil karena iya. apa? Tidak ada yang namanya surat mandat dari ketua. Kecuali kalau ada surat mandat dari ketua itu bisa oleh wakil itu sendiri gitu kan. Tidak ada. Nah, itu tapi ini tidak ada. Mungkin. Nah, itu. Nah, ini untuk hal ini ya sangat berpengaruh sih intinya Karena dalam menghambat juga kebijakan. ya Karena iya. program-program yang lainnya mungkin untuk Nah, yang itu. selanjutnya Ya gitu. untuk sekarang kan mungkin udah pergantiannya udah ada lah mungkin Udah ya ada, ketuanya kan. Jadi udah Udah bisa bekerja sama mungkin lah Ada ya. lega mungkin Intinya ya, Bang. bisa bergerak kembali lah Iya. intinya gitu. Terus bersinergi Sinergi. gitu. Iya. Nah, tapi kan tadi akan sangat berpengaruh antara jika B melakukan hal ini berpengaruh juga dari DPM atasannya itu. juga gitu. Namun pasti ada ranah kerjanya gitu, ranah kerja dari DPM, BM. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pres. Nah, untuk ranah kerja nih dari DPM itu sendiri kan kita mengetahui kan DPM itu adalah badan legislatif dan kita eksekutif. Iya. Nah, kebijakan yang kita buat itu sesuai dengan landasan apa yang menjadi aturan di legislatif. Preferensinya itu kita itu dari sana. Nah, itu. Jadi mereka itu hanya membuat peraturan undang-undang, peraturan aturan yang dimana sesuai dengan seperti halnya pedoman organisasi, pedoman mahasiswa itu seperti apa, Pak? Pedoman kegiatan itu seperti apa. Nah, itu. Jadi kita membuat aturan itu sesuai dengan landasan dari yang mereka buat gitu.
Nah itu. Kita di bawah naungan mereka kan. Nah itu yang menjadi yang namanya itu ranah eksekutif. Kita sebagai eksekutif ataupun eksekutor, kita menjalankan. Nah, bagaimana caranya kita mempermudah program-program kita dan juga pergerakan kita untuk mencapai tujuan itu bagaimana gitu kan? Karena kan ya tanpa adanya kita kerjasama dengan DPM, nah itu akan sulit. Ya, meskipun eksekutif bisa ngambil alih dua-duanya, Nah, itu. tapi sangat berat sekali. Nah menurut saya. itu karena yang Tidak ada ditakutkan itu relasi. kita menjadi paradoks gitu. Iya. Nah, itu yang Paradoks. dikhawatirkan. Ada kontradiksi di sana gitu. Karena apa kontradiksinya? Ini bukan ranah kita, yang ada kita capek. Nah itu Iya. Kalau kita kerjasama nih, Kerja. DPM mau bikin aturannya bagaimana, kebijakannya seperti apa, undang-undang seperti apa. Nah sehingga kan kita akan menyelaraskan ataupun menyesuaikan frekuensi dengan apa yang program kita ingin jalankan. Iya. Sehingga kan itu enak. Enak banget. Dan bahkan juga kita bisa membuat aturan sesuai dengan apa yang undang-undang telah dikeluarkan. Nah, iya. Nah kan itu menjadi lebih enak juga kan? Ya mungkin kalau ada BEM DPM itu kan lebih kayak emang terorganisir lah mungkin Ya. dari legislatif maupun eksekutifnya gitu. Tapi kan kalau eksekutif memegang dua-duanya kan bagaimana mau terkoordinir kan Nah, yang ini itu. kan sedangkan harus mengurus DPM juga gitu kan. Nah, Tapi kan sekarang udah ada mungkin ya ketuanya mungkin baru hangat-hangat kemarin ya. Tapi intinya bisa ya jadi agak lega gitu ya. menetapkan tangan. Intinya sih saya juga ya untuk masalah yang in sekarang gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya ketua baru yaitu dari ya siapa namanya teh? Aldi Rahman. Ah, iya itu Aldi Rahman. Allah. Lupa saya padahal ya kenal Ya itu. mungkin masih baru. Ah dikenal loh, padahal tapi lupa itu. Tapi nggak tua aja kayaknya bang. Tapi abang belum ini kan, belum bertemu ya kan, belum sempat bertemu karena KKN juga mungkin ya. Iya kan. Nah, iya. Terhambat itu juga bang. Tapi mengenai pergantian DPM nih, pasti kan tadi kan abang juga sudah menjelaskan ya dari landasan ataupun landasannya sedikit, tapi ada lagi gak landasan yang sangat kuat gitu, yang boleh dijelaskan sedikit Jadi gitu, kepada acuannya perkuterian yang ada di rumah gitu. Landasan yang paling kuat perihal ketua baru. Iya. Nah, oke. Mungkin untuk landasan yang paling kuat dikarenakan ya saya juga kenal juga dengan beliau. Iya. Iya. Meskipun ya agak terlalu dekat lah, tapi kita Tahu. friend lah, tahu, saling tahu. Masih satu inilah. Nah, itu saling kadang juga ngobrol kan gitu. Ya. Intinya kan kita bisa membuat suatu inovasi baru mungkin ya kita dengan mengobrol dengan beliau. Apa aja sih beliau itu ingin membawa DPM itu kemana, ya kan? Apa yang ingin DPM buat ataupun diacarakan itu dalam aturan seperti apa sih? Nah, Kebijakan yang seperti apa sih yang mereka ingin adakan? iya. Berarti ya itu adalah suatu acuan ataupun gerbang baru gitu untuk kita yang dimana bisa menjadi lebih satset gitu. Lebih nggak berdiam diri ya. Nah itu intinya. Terlihat juga mungkin. Karena kan belakangan ya lebih berdiam diri mungkin ya. Nah itu. Karena belakang lah ya. Nah itu. Mungkin nggak kerasa ya. Terasa untuk obrolan-obrolan yang agak itu mungkin bisa di belakang layar mungkin ya Pres, Oke, nanti kita siap. ngobrol-ngobrol lagi. Wah udah banyak nih dari tadi terkait dari proker BEM, proker yang sedang dijalankan, terus juga menyinggung kepada pergantian ketua DPM yang nantinya bisa berpengaruh terhadap proker BEM gitu. Mungkin saja apa namanya isu-isu yang selanjutnya bisa diobrolin lagi dengan Pak Nah, Pres. ya di mungkin belakang. lebih di ranah luar ya mungkin itu. Untuk kata penutup mungkin ada gak sih dari Pres gitu harapan-harapan untuk kedepannya BEM maupun untuk mahasiswa Universitas Nusa Putra juga maupun DPM juga gitu harapannya gitu. Untuk harapan sih ya. Iya. Yang pertama mungkin saya menginginkan yang namanya itu keaktifan daripada mahasiswa Universitas Nusa Putra. Nah, iya. Baik dalam akademisi ataupun organisasi. Organisasi. Nah, karena apa? Dalam akademisi kan kita ya adanya yang namanya PKM. Kita bisa juga membawakan nama kampus dan juga membawakan nama dia sendiri gitu. Dan juga kita di organisasi. Di organisasi kita itu mendapatkan apa yang kita tidak bisa dapatkan dalam akademisi. Akademisi. Karena apa? Itu adalah satu hal yang sangat penting gitu untuk banget kita ya. untuk kita ke depannya Jadi gitu. individu mutualisme mungkin ya Nah, gitu kan. itu. Akademisi tanpa organisasi kan sia-sia aja gitu. Nah,
Makanya kita harus seimbang lah. Dua-duanya kita bisa garap. Tapi ya satu hal sih, kita harus jago dalam memanage waktunya. Nah itu yang pertama kan. Iya sih, Yang penting sih itu. veteran sih, Bang. Nah, dan yang kedua apa sih, saya itu menginginkan nilai-nilai kesadaran daripada mahasiswa. Apa yang salah dan juga apa yang benar. Mereka harus bisa pandai-pandai mengaji, mengkaji intinya kan lebih tepatnya itu. Mengkaji seperti halnya isu internasional kah, Maupun nasional. isu-isu nasional kah, isu wilayah kah, ataupun isu kampus kita sendiri. Kita harus pandai-pandai mengkaji. Jangan sampai ada salah satu pihak bicara A, malah mengikuti A. Mengikuti A yang dimana ya mereka tidak mengkaji, malah mendengarkan si A. Oh iya. Hanya sebatas itu aja kan. Ikut-ikutan mungkin. Nah itu intinya Turut. dikatakan ya buntut gitu kan. Sundanya itu buntut itu. Tapi kan kalau kita mengkaji terlebih dahulu, apa sih yang salah? Karena ada 3 faktor sih dalam pengkajian itu. Kita harus ada yang namanya itu faktor filosofis terlebih dahulu. Nah, Kita iya. kaji. Dalam kaji itu ada 3. Faktor filosofisnya apa? Yang kedua, faktor daripada apa yang kita goalskan itu apa? Gitu kan? Iya. Dalam mengkaji. Bila mana kita ingin adanya namanya itu audiensi. Iya. Yang ketiga itu apa? Makna daripada hal yang menjadi isi itu apa sih? Dampaknya itu bakal kemana sih? Nah itu kan yang harus kita perhatikan tuh itu. Sehingga apa sih? Sehingga kita itu tidak akan yang namanya itu terbawa arus. Arus, ya benar. Karena ya bisa jadi juga kan yang bikin propaganda itu menginginkan hal-hal tersebut gitu juga kan. Tapi kalau kita pandai mengkaji itu tidak akan terjadi. Malah ya itu akan menjadi meningkatkan kualitas intelektual kita sendiri ya. Benar. Itu sih. Makanya sering-sering ngopi intinya. Ngopi Ngobrol sambil- pintar. Ngobrol pintar. Iya, Bang. Iya, ngobrol pintar. Pindah dari sosiologi ya. Terus untuk ketiga sih yang terakhir ini ya. Gak apa-apa ya. Enggak ada sosiologisnya, Bang. Harus sebetulnya sih. Harus, Sosiologis tapi itu ya kan mungkin- dampak nah, itu kan. ya. Dampaknya itu kemana? Itu ada Ya, sosiologis oke. intinya. Ya. Oke, nah untuk yang terakhir nih, yang ketiga. Saya menginginkan yang namanya itu ya para mahasiswa itu mengenal jati diri mereka masing-masing. Iya karena penting banget ya. Nah itu karena apa sih? Dari jati diri mereka bisa mengembangkan yang namanya itu potensi-potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Karena terkadang ya orang-orang yang menjadi apatis itu, terkadang mereka belum menemukan yang namanya itu jati diri mereka. Kita gak tahu, kita juga gak bisa yang namanya itu menyinggung yang namanya itu apatis. Karena apa? Kita juga ya mungkin saja itu adalah jati diri mereka yang dimana mereka bergelut dalam hal media, gitu kan? Itu juga bisa bergelut dalam hal media. Seperti kan kemarin itu ada berita mengenai bahwa mahasiswa seperti itu ada yang itu terjual NFT kalau nggak salah kan, sebesar 36 juta kalau nggak salah. Oh itu. Ya kan? Iya. NFT. Ya kan? Itu adalah salah satu pengenalan ataupun sudah mengenal jati dirinya sendiri. Meskipun ya dia berdiam diri di kamar, tapi dia juga bisa menghasilkan satu hal-hal yang positif. mungkin. Untuk Karena apa? kebaikan Itulah diri potensinya dia gitu. Makanya ya selain daripada kita bergelut dalam akademisi, organisasi, intinya ya para mahasiswa itu harus bisa mengenal jati diri mereka sendiri. Dengan seperti apa sih? Dengan bagaimana sih? Coba semuanya. Coba semuanya. Satu-satu. Satu hal yang pasti ya, pemuda itu adalah waktunya untuk capek. Pemuda. Karena apa? Masa tua nanti kan ini. Nah, karena ya di mana-mana pun kita berada, pasti kita bakal capek. Sering tidur pasti capek. Itu kan salah kan? Iya kan? Iya gak sih? Nah, intinya kan di rumah diam diri, pasti disuruh-suruh orang tua. Iya. Tetap aja kan. Jadi ya kita lakukan hal yang produktif aja gitu. Yang dimana itulah salah satu menjadi harapan saya lah dari 3 faktor tersebut ataupun 3 poin tersebut untuk para mahasiswa Universitas Nusa Putra. Karena apa? Saya menginginkan kampus ataupun alma mater kita sendiri itu lebih maju. Nah intinya gitu. Apalagi kan kita ini bentar lagi itu kita akan bersaing dengan kelas-kelas internasional gitu kan. Tapi kan kalau mahasiswa sendirinya belum mencapai skala itu. itu kan Ya susah. bagaimana kan? Nah itu sih harapan saya. Oh oke baik nih Pres. Gak kerasa ya waktu beberapa menit ke depan kita ke belakang mungkin ya. Sudah terlewati. Lewati. Ini saatnya kita mengenalkan jargonnya kepada Pak Presma ini. Nih sebelum terkait- kita
penutupan nih, Pres. Kita ada jargon dulu nih dari podcast Jurnalis Nuansa nih. Iya, iya. Ini itunya sih. Kalau kita bilang berputar nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Komunikasi. Gitu, Harus Pres. puter-puter gini gitu. Iya. Siap, Biar siap, siap. ide analoginya dia ngomong-ngomong gitu. Oke. Soalnya berkuter kan? Iya. Oke, siap. Langsung aja ya Pres, bisa coba. Berputar pas nuansa. Berkomunikasi untuk terkoneksi. Terima kasih Pres. Oke, siap, See you siap, next siap. event. Oke. Pres, makasih, Pres.